Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas TV. Kembali lagi bersama saya Siti Tani dan juga Mas Devin dan juga Mas KB. Tadi Mas KB kita udah banyak banget bahwa memang latar dari novel ini, latar tempat dan juga waktu ada di Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Terus kemudian juga kenapa akhirnya mengambil nama Kampung Tomo, karena arti dari kampung halaman itu sendiri punya makna tersendiri buat Mas KB gitu ya. Dan kalau untuk apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dengan masyarakat untuk novel ini begitu? Apa yang disampaikan oleh masyarakat? Iya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika zaman semakin maju, apakah kita tetap mengenal asal muasal kita gitu, leluhur kita, dan juga cara berkehidupan kita tetap baik, tetap silaturahmi tetap terjaga di antar individu, tidak ada pergeseran lain-lain gitu. Ini kan semacam melontarkan pertanyaan, apakah kemajuan juga berarti sebuah kebaikan dan lain-lain, atau sebaliknya? Atau sebaliknya justru ketika orang jadi lebih individual dan lain-lain ya gitu. Oke, setelah dari novelnya Bang GB Kampung Tomo, kita akan membahas satu novel lagi dan penulisnya pun sudah ada di sini, yaitu Devin Nodestio. Ya, Mas Devin, ini adalah novel pertama? Ya, ini pertama perdana saya. Oke, novel perdananya Mas Devin yang juga berjudul John the Bandit. Oke, Mas Devin bisa diceritakan nggak kalau misalnya ini kan isi novelnya agak-agak seram ya. Ini ada orang gitu kan pegang rokok, kemudian juga pakai topi kayak koboi ya Mas. Yeah. Mungkin Mas Devin bisa ceritain gitu gimana isinya novelnya gitu. Lebih ke apa? Imajinasinya dari mana gitu? Ya, awalnya novel ini dari judulnya ya, jadi terinspirasi dari ada sebuah Kristen ya, tradisi Kristen, ada seorang tokoh namanya John the Baptist. Oke. Nah, dia itu orang yang dipersiapkan untuk membaptis sebelum kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Nah, dia tugasnya dari Tuhan memang bertugas untuk menyiapkan kedatangan Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa. Nah, dari situ saya terinspirasi, bagaimana kalau bikin John the Bandit, yaitu kontras ya. Ini yang John the Baptist itu dia membaptis, ini sebaliknya. Ini sisi bisa dibilang sisi gelap. Okay. Sisi gelap dari manusia. Jadi nah, kenapa kita nggak munculin itu? Nah, mungkin itu dari judulnya. Nah, kemudian novel ini bersetting di Amerika. Okay. Amerika, tepatnya di Fort Worth, Texas, sebuah kota di Fort Worth. Nah, awalnya saya bingung, nah gimana nih menciptakan atau membuat suasana. Sedangkan saya sendiri nggak pernah belum ke Amerika. Sana. Ya, berbeda dengan Mas KB tadi kan. Oke, latar belakangnya dari Ulu Belu, kemudian juga agak lebih gampang gitu kan menceritakan latarnya. Dia lebih mengenal. Bahkan baunya kampung sendiri dia mengenal. Merasakan. Artinya di situ dia lebih lebih mengenal, akan lebih mudah mendetail menuliskannya. Lebih detail ya. Nah, sementara saya ini di Amerika kan, jadi sebenarnya gimana cara nyari inspirasinya gitu kan, imajinasi bisa sampai sana terus dituangkan dalam sebuah tulisan ya gitu. Untuk inspirasi atau imajinasi saya banyak membaca dan menonton, terutama film-film cowboy yang berlatar di Amerika tahunnya berapa. Nah, saya hampir berapa film itu saya tonton dan dari situ saya saya ambil lagi mana yang cocok untuk novel saya ini. Kemudian juga saya banyak membaca tentang referensi Amerika. Ya, ini settingnya pasca perang sipil. Yeah. Nah, bagaimana kondisi warga Amerika itu pada saat itu sekitar tahun 1875 pasca perang
sipil Amerika. Nah, dari situ tidak berhenti sampai situ, sampai film dan tulisan. Saya juga dulu ada teman Rebecca Selin, dia ada di Amerika. Nah, itu saya juga sempat berdiskusi, berdialog tentang novel saya ini, tentang bagaimana sih orang-orang Amerika pada saat itu, nah, apa yang mempengaruhi. Nah, mungkin itu untuk inspirasi saya. Oke, Mas Devin. Dan semoga itu novel ini juga bisa dinikmati oleh para pembaca di rumah. Dan kita kembali ke Mas GB. Bang GB, kalau ini kan ada sekitar, ini novel pertama, terus kemudian juga ini novel juga pertama dari Bang GB. Apa lagi yang akan dilakukan selanjutnya nanti? Ada planning apa begitu di dalam komunitas atau Mas GB sendiri? Yeah. Apakah kita akan menciptakan novel lagi atau membuat novel lagi, menulis novel lagi, seperti apa? Iya, kalau rencananya begitu, selain pertunjukan ya, selain pertunjukan teater, ini dengan kualitas tertentu gitu kan. Jadi harus berkarya, harus lebih baik lagi begitu. Kami banyak novel-novel yang mendapat penghargaan Nobel Sastra dan lain-lain di komunitas. Itu yang menginspirasi kami juga. Kami harus juga menghasilkan karya-karya yang secara kualitas bisa mendunia begitu. Niatnya begitu. Kami mungkin berkumpul, itulah tujuannya. Jadi menghasilkan pertunjukan teater maupun karya sastra bukan hanya level Indonesia harapannya, tetapi juga bisa mendunia. Ya. Oke. Dan kita dari Lampung, artinya siapkah seniman-seniman Lampung untuk terus bersaing dan belajar? Tentunya kita bisa bersaing karya seni kita untuk di dunia. Silakan. Iya, harus bisa. Keyakinan itu kan harus ada kan. Setiap orang punya potensi, asal dia tekun, kemudian menempuhnya dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah, pasti akan bisa begitu. Baik. Terima kasih Mas KB dan juga Mas Devin atas waktunya di Kompas TV hari ini. Semoga novel juga bisa langsung dibaca sama pembaca di rumah dan juga sukses selalu. Dan baik saudara, demikianlah perbincangan kita kali ini di Kompas TV. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Terima kasih. Tabik pun.